Seratus 4. Melbourne FM. Yo, lu pada lagi dengerin gua, Raffelo Satria di 104 Melbourne FM. Hari ini pertanggal 8 Oktober 2020. Apa kabarnya kalian semua? Gua berharap kalian semua sehat. Hari ini podcast mono podcast, jadi gua akan ngomong sendiri dan gua akan sharing-sharing aja gitu. Karena gua ngerasa ya gua diingetin dan lama juga kayaknya gua udah nggak mono podcast, jadi gua cuman pengen ngobrol. Mudah-mudahan apa yang gue sharingin hari ini bisa berguna, dan apa yang gue sharingin ini juga gak tau ya, mungkin bisa sedikit menemani kalau kalian lagi dengerinnya di mobil dan macet, atau mungkin buat teman-teman di Australia yang lagi pakai public transport, mungkin gue bisa menemani kalian sedikit gitu. Hari ini tuh gue pengen sharing ini deh, kayak pernah gak sih lu terkadang pengen gak sih lu bisa denger suara Tuhan gitu? Kayak syukur-syukur sih bisa denger audible ya. Kayak wah, bayangin kalau lu bisa denger audible gitu rasanya kayak mengambil keputusan tuh tidak lagi berat gitu loh. Kayak Tuhan makan ini atau ini ya dijawab, atau Tuhan kanan atau kiri ya dijawab, Tuhan si A apa si B ya untuk urusan jodoh dijawab gitu. Atau kalau nggak audible pun, terkadang gue punya beberapa temen yang dapet tuh bentuknya mimpi atau vision gitu. Atau mungkin kadang dapet jawaban dari mentor, misalnya lagi sharing, terus dia merasa kayak, oh kok ada 5 orang ya udah ngomong konfirmasi ini, terus dia yakin kayak gitu-gitu. Sah-sah saja menurut gue, orang beda-beda, tapi di sharing hari ini tuh gue merasa bahwa I'm not that kind of person gitu loh. Gue tuh bukan tipe yang dapat penglihatan atau dapat suara-suara atau apalah itu bentuknya kayak gitu-gitu. Bahkan selama 3 tahun ini gitu ya, gue tuh punya satu struggle, yaitu untuk dalam tanda kutip tuh rasanya tuh kok pengen bisa dapat konfirmasi atau dengar suara Tuhan gitu dari banyak hal gitu. Dari urusan apakah gue harus berusaha untuk cari PR itu permanent resident kalau di Australia. Jadi gue bisa tinggal di sini, atau jangan-jangan panggilan gue di Indo, atau tapi itu yang berat ya. Yang receh-receh sih banyak sih menurut gue, kayak tentang milih apartemen misalnya, tentang milih pekerjaan misalnya, atau whatsoever gitulah, banyak lah ya. Tapi tuh ya gitu gue merasa 3 tahun ini tuh gue tidak benar-benar pernah mendapatkan jawaban yang clear gitu. Bisa menjadi perdebatan, tapi kalau diomong cobalah lu puasa, cobalah lu doa atau apa, ya udah gitu loh. But I'm not saying God does not answer my prayer juga, gue nggak bilang ya. Cuman di sini gue pengen sharing bahwa dulu gue tuh pengennya tanda, wah apa kayak Tuhan burung gagak lewat di depan gue kayak, atau misalnya itu misalnya mimpi. Kalau suara mungkin rada serem ya, tapi apa kayak Tuhan misalnya mimpi, atau misalnya ada orang lain ngomong gitu, kayak misalnya kan jadi hati tenang, terkonfirmasi gitu. Tapi gue menyadari bahwa terkadang that's not how God works gitu loh. Sampai suatu hari gue tuh denger suatu podcast yang mengubah hidup gue. Yang maksudnya menurut gue podcast itu tuh make sense sampai sekarang sih. Dia cerita, ini pendeta loh yang ngomong ya. Jadi bukan kayak ini hamba Tuhan pendeta yang ngomong gitu.
gue pun sampai detik ini nggak bisa dengar suara Tuhan, dia bilang. Dan dia bilang juga, ya gue pun pengen lah kalau bisa gitu ya. Tapi kemudian dia menyadari bahwa untuk mendengar suara Tuhan itu tuh sebenarnya udah ada dalam bentuk Alkitab gitu loh. Alkitab kan the word of God kan. Itu kan buku itu tuh kan tebel, tapi isinya tuh semua tentang pesan Tuhan yang pengen dikasih buat kita. Bahasa cepetnya, bahasa kasarnya itu tuh manual book of life lah. Kalau lu beli barang kan lu dapat manual instruction. Kalau manusia ya nggak ada lah manual instructionnya, ya Alkitab gitu loh. Sampai ada satu yang menarik, dia bilang kayak gini, sampai ya dia tuh dapat impresi kalau lu beneran mau dengerin suara Tuhan audible, lu buka Alkitab lu baca keras-keras sampai lu bisa denger suara lu sendiri nyampe ke kuping lu gitu loh. Karena dia tuh sudah berjanji dan semuanya itu sudah tertulis di Alkitab. Janji Tuhan itu ada 3. Satu yang udah ditepati, yaitu dia mati di kayu salib buat kita. 2 yang currently terjadi, which is dia gak akan pernah meninggalkan kita. Dan yang terakhir adalah janji dia untuk nanti ngejemput kita. Nanti, tapi belum terjadi, masih agak nanti. Jadi janji dia tuh 3, dan 3-tiganya tuh udah tertulis semua di Alkitab gitu loh. Dan apa ya, itu sort of menguatkan gue sih. Kayak iya juga ya, gue ngerasa 3 tahun ini tuh ya gue baca Alkitab masih bolong-bolong gitu. Ya kali men, I know your struggle. Buat semua yang dengerin podcast gue gitu, kayak buku tebelnya kayak gitu, gak ada gambar. Ya ada sih Alkitab bergambar gitu, tapi kan gambarnya dikit juga. Tapi buku setebel itu mungkin bisa diselesain mungkin kayak setahun lebih kali buat mau selesain gitu. Terus kadang gue malah merasa, kita kan orang Indonesia ya, tapi Alkitab yang bahasa Indonesia tuh malah susah loh kadang-kadang bahasanya, kayak kita gak ngerti gitu. Cuman ya Tuhan pengen kita buat taat sih ya. Maksudnya pada akhirnya selama 3 tahun ini, awalnya gue merasa susah banget baca Alkitab. Pada akhirnya Tuhan lewat Roh Kudusnya ya mulai reveal itu satu persatu gitu. Mulai kayak, oh iya ya, kok make sense, kok mulai nyambung. Gue baca ini kok mulai make sense lah, mulai nyambung, mulai masuk akal. Mulai baca-baca komentari, mulai baca-baca, lihat-lihat YouTube, mulai denger-denger dari mentor-mentor atau preacher-preacher yang penjelasannya tuh jelas kayak gitu-gitu. Tapi anyway, kalau gue boleh sharing satu hal lagi gitu, mungkin buat temen-temen yang abis baca judul terus kayak ngerasa, lah ini mah podcastnya Ravelo mah tidak menyelesaikan masalah ya. Kalau gue denger dari judulnya, kalau gue baca dari judulnya, maksud gue kayak, ya Raf, gue berharap menemukan jawaban, tapi setelah gue dengerin podcast lu, ini mah tidak solve my problem gitu. Gue pengen sharing kayak gini sih. Gue ngomong dari case gue ya. Jadi tiap orang bisa beda-beda. Gue tuh kadang dihadapkan pada 2 pilihan. Untuk ini kan lagi ngomongin tentang mendengar suara Tuhan dan mengambil keputusan. Gue tuh kadang dihadapkan pada 2 pilihan. Kampretnya 2 pilihan itu tuh mending kalau ya misalnya pilihan A dan pilihan B, mending kalau pilihan A itu memang udah lebih baik dari pilihan B gitu. Kan gampang milihnya. Tapi kan hidup kan tidak segampang itu, Ferguson kan. Terkadang kita tuh kan dihadapkan di 2 pilihan yang A ini ya ada plusnya, ada minusnya, B ini ya ada plusnya, ada minusnya. Makanya kita bingung pilih yang mana gitu. Gue tidak mendiskreditkan doa. Kalau orang nanya ke gue ya, gue lagi bingung nih milih A atau B, answer pertama gue akan gue bilang doa. Doa itu udah paling pertama. Itu namanya aja komunikasi sama creator lu. Ya pasti itu akan menjadi kayak tonggak utama lah ibaratnya buat lu menentukan pilihan lu. Doa itu pasti gitu. Tapi sekali lagi gue share dari case gue tuh kadang kayak menerima ya itu tadi,
Setelah gue doa, gue tadinya expect pengen denger suara Tuhan, atau at least ada orang pernah ngomong tapi gak ada yang pernah ngomong kayak gitu-gitu. Nah, satu hari ada orang pernah sharing gini, Tuhan tuh kayak GPS di hidup lu. Lu kalau pakai Google Maps, terus lu udah nurutin perintah Google Maps, misalnya lu kanan ya lu kanan, lu kiri ya lu kiri. Kan kalau lu pakai Google Maps kan ini kan, pas lu belok gak misalnya lu disuruh belok kanan tapi lu belok kiri, Google Maps kan akan ngingetin lu, tapi dia akan ngedirect, pokoknya lu mau lari kemanapun dia akan ngedirect lu ke titik yang emang udah lu address yang udah lu enter ke Google Maps gitu loh. Terus menarik banget, ada orang pernah bilang ke gue gini, kalau lu menjalani sesuatu, intinya lu kayak kalau lu bingung lah mengambil keputusan gitu ya, terus lu doa seolah-olah Tuhan kok diem, seolah-olah Tuhan kok nggak ngomong apa kayak, ya berarti jangan-jangan lu tuh memang sebenarnya udah on the right track gitu loh. Jadi buat teman-teman apapun yang lu lagi kerjain yang kayak, Tuhan kok bisnis gue gini-gini aja ya, dan apa Tuhan gue kok bingung ya milih A atau B, atau gue milih kerjaan yang mana ya Tuhan ya. Ya kalau lu ngerasa Tuhan gak jawab ya, jangan-jangan you actually already on the right track gitu loh. Jadi keep going dan semangat aja gitu. Nah, ngomong-ngomong keep going dan semangat, ada satu hal lagi nih yang pengen gue sharingin gitu. Mungkin ada yang nanya, gimana kalau gue keep going, misalnya bisnis, gimana kalau gue keep going aja ternyata gagal gitu misalnya ya. Ini pernah gue jadiin podcast, tapi gue akan ulangin lagi. Gue manusia yang punya prinsip, tidak ada satu hal pun yang harus lu sesalin di dalam hidup ini. Menurut gue regret itu gak ada gitu. Yang ada adalah belajar. Tuhan kasih lu kesempatan untuk setiap harinya lu tuh belajar, untuk setiap harinya lu tuh renungin dan belajar dari hal-hal baru. Gue punya quotes gini, goblok tuh nggak apa-apa, tapi jangan jadi orang yang nggak mau belajar dan nggak mau diajar gitu. Ya lu juga jangan jadi keledai yang jatuh ke lubang yang sama 2 kali juga gitu loh. Tapi jatuh ke lubang tuh nggak salah gitu loh. Yang namanya hidup, belajar, namanya hidup, berproses. Ya lu expect apa langsung jago? Ya ada sih orang yang langsung jago, ya ada gitu loh. Cuman ya hidup orang beda-beda gitu loh. Dan kadang orang, ya itu tadi gue balik lagi ya, terus mungkin ada orang yang nanya, terus gimana dong kalau gue udah jalanin ini dan ternyata bisnis gue gak jalan gitu, berarti apakah gue salah mengambil keputusan? I totally disagree. Sekali lagi, tidak ada yang namanya salah mengambil keputusan gitu loh. Ini tapi maksudnya gue ngomong gini tuh dalam konteks, misalnya lu bikin bisnis terus gagal karena salah pilih supplier atau ketipu temen bisnis sendiri misalnya, ini dalam konteks itu ya, tapi bukan dalam konteks gak ada salah ambil keputusan tuh. Misalnya gue nggak tahu kenapa gue pakai contoh ini gitu, tapi misalnya bukan yang kayak lu hamilin anak orang, ya itu tetap salah ya, of course lah ya, kita nggak bego-bego amat lah ya maksudnya ya, tapi you know you can tell the difference. Tapi itu pun lu tetap masih punya kesempatan yang sama untuk bertobat, walaupun beda topik sih, kita nggak mau ngomong ke situ. Cuman what I'm trying to say is, takutnya ada yang salah nangkep dengan omongan gue. Nggak ada yang salah dalam mengambil keputusan tuh, maksud gue dalam hidup ini tuh nggak perlu disesali lah. Menyesal tuh buang-buang energi aja. Yes, ada apa ya, ada mistakes yang kita ambil di masa lalu, tapi jangan bersedih dan jangan menyesal terlalu dalam sampai lu gak bisa maju lagi gitu loh. Karena ya udah,
Sekarang yang harus lu pandang tuh ke depan, apa yang di depan bisa lu kerjain. Let's do it, let's start it. Kadang orang gini, ngambil keputusan itu yang ini bro, yang ada damai sejahtera di hati lu. Padahal pas orang ngomong gitu, itu gak salah. Tapi maksudnya gini, pas orang ngomong kayak gitu, ya apa, damai sejahteranya tiap orang kan bisa ditangkap orang yang lain berbeda kan. Lo kalau ngomong damai sejahtera, apa? Takutnya gini loh, ada orang yang mikir oh damai sejahtera tuh di hati tuh ayem, di hati tuh tentrem. Lo kalau ngomong kayak gitu, menurut lo Tuhan pas disalib damai sejahtera nggak? Ya pasti enggak lah men. Maksudnya kalau definisi damai sejahtera lo tuh tentrem di hati ya pasti enggak lah. Gila, orang dia aja bilang Eloi Eloi lama sabaktani, Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku. Itu sebuah ekspresi di mana lu tuh maksudnya di mana Tuhan maksudnya itu sebuah ekspresi di mana Tuhan itu tuh kayak kayak lagi menanggung dosa banget gitu loh. Menurut gue the definition of damai sejahtera itu adalah saat ada atau enggak penyertaan Tuhan di situ gitu loh. Bukan yang kelihatan mata kayak misalnya gini, lu bingung kerjaan A atau B, akhirnya lu pilih A, ternyata A itu bosnya galak banget, terus lu bilang aduh nyesel nih gue gak ada damai sejahtera. No, itu bukan damai sejahtera yang Tuhan maksud gitu loh. Damai sejahtera yang Tuhan maksud adalah dimana saat lu ada di suatu situasi tertentu, lu tahu siapa yang menyertai lu, which is Tuhan. Ada gak sih penyertaan Tuhan di situ? Jadi maksud gue adalah saat lu bingung lu mengambil keputusan dan lu merasa lu salah mengambil keputusan, sebenarnya jawabannya adalah tidak ada yang namanya salah mengambil keputusan gitu loh. Saat lu bingung milih antara A atau B, ini abis ini gue akan sharing true story gue. Ini gue sharing ini deh, gue sharing dari true story gue aja ya. Gue akan pakai langsung example. Saat lu bingung lu milih A atau B, misalnya pekerjaan, berdoa. Pas lu ngerasa gak ada kayak dalam tanda kutip kayak gak ada jawaban. Maksudnya gini, jawaban itu orang mungkin gini, Tuhan kalau gue ini, kalau lu pengennya gue di A ya berarti tolong dong pas gue apply B ditolak. Lah kalau dua-duanya diterima gimana? Kalau choice lays in front of your eyes gimana? Malah lu jadi bisa milih pekerjaan A atau B. Menurut gue jawabannya ya pilih aja mau A atau B. Kalau lu tahu Tuhan menyertai lu, gak ada yang namanya salah pilih keputusan. I hope that speaks to you. I really hope that speaks to you. Ngerti gak sih? Kadang kita berharap Tuhan kalau, atau jodoh deh, Tuhan kalau gue bingung A atau B, jauhin salah satu dong. Lah kalau dua-duanya makin gencar ngedeket gimana? Menurut gue pengambilan keputusan itu yang mana aja, yang penting lu tahu pas lu ngejalanin itu lu bisa bertanggung jawab dan lu tahu bahwa Tuhan tuh akan selalu menyertai lu, kayak yang gue sharingin di depan tadi. Sorry agak panjang, kalau lu mau lu bisa skip cerita ini, tapi gue pengen cerita sedikit. Jadi 6 bulan lalu sebelum pandemi, gue lagi cari kerja. Anggaplah gue apply ke restoran A dan B. Restoran A ini lebih prestis, lebih keren lah daripada restoran B. Tapi gak tahu kenapa pas gue masuk restoran A buat trial, gue tuh kayak bukannya gue rasis ya, cuman I'm the only Asian there man. Gue pas masuk ya kayak aduh, gue bisa survive gak ya? Aduh, kok kayaknya head chefnya galak ya. Nah waktu itu gue salah persepsi tentang damai sejahtera gitu. Pas gue masuk B, which is itu Asian restaurant, damai sejahtera banget. Karena maksudnya orangnya baik-baik, orangnya Asian semua, kayak ngobrol tuh juga nyambung lah.
Eh, wah gue langsung oke, fix bosku, aku pilih B. Jebret, baru kerja seminggu, pandemi, lockdown, kita semua di-cut di-cut shiftnya, and then 2 months later tempat kerja gue declare bangkrut. Lo tahu nggak yang lebih menyakitkan? Setelah tempat kerja gue declare bangkrut, gak lama kemudian tempat kerja gue open lagi. Jadi kayak dia memang open dengan new style lah, dengan new konsep gitu. Anyway, gue pengen cerita kalau gue pakai pemahaman. Tadi kan gue bilang gue tuh tidak ada penyesalan gitu. Tapi katakanlah gue nggak kenal Tuhan dan gue kayak pakai si konsep penyesalan itu, sakit bro. Gue mungkin detik ini udah nangis, udah nyesel kali. Ibaratnya ya kalau gue pakai keegoisan gue sendiri gitu. Soalnya kan tadi gue udah bilang restoran A tuh lebih prestis. Mungkin kalau dalam konteks belajar ya, gue akan lebih banyak belajar di restoran A gitu. Dan yang lebih penting adalah faktanya sekarang restoran, maksudnya bukan sekarang sih, waktu kemarin restoran gue itu declare bangkrut, restoran A itu tetap buka gitu maksudnya. Jadi maksud gue adalah kalau gue nggak kenal Tuhan dan gue menyesal, apa sih istilahnya, keki ya, apa sih, gondok gitu loh. Gue gondok banget men. Lah tahu gitu ya gue ambil A lah, nggak bangkrut, lebih prestis, lebih bisa belajar. Maksudnya kalau gue nggak kenal Tuhan, otak gue udah wah kecewa banget, nyesel, dan aduh kenapa gue nggak ambil aja waktu itu, dan lain-lain. Tapi kayak yang gue bilang tadi, gue tidak pernah punya penyesalan gitu loh. Apapun yang kita gini deh, atau untuk gampangannya, toh dunia ini tuh bukan dunianya Doraemon yang lu tuh punya mesin waktu gitu. Toh lu mau nangis, lu mau nyesel sampai kayak apapun, lu nggak bisa membalikan waktu juga gitu loh. Yang bisa lu lakuin adalah bersyukur dan ya life must go on gitu loh. Ya udah pada akhirnya sekarang gue tahu yang perlu gue lakukan ya tetap beriman untuk terus mencari kerja di sini, dan pas gue belum dapat kerja ya manfaatkanlah waktu sebanyak mungkin. Tapi yang pengen gue omongin adalah ya pas lu mengambil suatu keputusan itu, ya udah jalanin dulu aja. As long as Tuhan beserta lu, you will be good man. Kayak trust me, you will be good. Semoga podcast hari ini sedikit berguna dan sedikit bisa membantu lu. Kalau gue mau tarik kesimpulan, kan gue kasih judul tips mendengar suara Tuhan kan. Kalau gue bisa tarik kesimpulan ya, kalau lu mau dengar suara Tuhan ya baca lagi Alkitab lu, karena memang dari awal itu the word of God gitu loh. Itu yang Tuhan sampaikan buat lu, yang pengen lu baca, dan Tuhan pengen lu lebih kenal dia ya lewat buku itu gitu loh. Dan buat temen-temen yang lagi bingung untuk mengambil keputusan, jalanin dulu aja sih. Karena lu gak akan pernah tahu juga gitu. Dan kesuksesan dalam pengambilan keputusan tuh bukan berarti, gimana ngomongnya ya, kayak tadi kan gue pakai contoh lu misalnya bikin bisnis dan gak berhasil, apakah lu nyesel kayak gitu. Lah gue balik, kalau lu bikin bisnis dan berhasil gimana? Apakah itu kayak suara Tuhan memang nyuruh lu ke situ? Lah kalau dari bisnis lu yang berhasil itu jadi berhasil banget, saking berhasilnya lu jadi lupa ke gereja, lupa baca firman, jadi gak dekat lagi sama Tuhan. Lah gimana? Apakah itu masih dari Tuhan? Jawab sendirilah ya. Tapi yang jelas gue pengen menutup dengan, kalau lu dihadapkan dengan dua pilihan dan lu udah berdoa, lu udah puasa ABC, lu udah minta
saran dari mentor lu bla bla bla, tapi kok di hati lu tuh lu masih bingung milih A atau B, jalanin dulu aja men. Toh dia berjanji dia gak akan pernah meninggalkan lu. Matius 28 ayat 20. Well, anyway, sorry banget kenapa sharing gue jadi panjang ya. Anyway, thank you buat yang udah dengerin. Podcast gue tersedia di YouTube dan Spotify. Udah lama sih nggak ngomong sendiri mono podcast gini. Kayaknya gue rada kacau deh ngomong belibet. Tapi seriously, I hope it can bless you. I hope lu ngerti maksud gue ngomong apa dari 20 menit ini. Dan ya, semangat coy. Yuk bisa yuk.